Saya dalam kesempatan kali ini mau ngasih materi sharing mengenai cara melakukan survei kepuasan pegawai atau survei kepuasan karyawan ya, atau employee satisfaction survey ya. Anyway, materi ini dan juga sampel pertanyaannya ya. Nanti saya kasih sampel pertanyaan untuk survei kepuasan karyawan, cara analisanya, semua saya tampilkan dalam presentasi ini. Nah, materinya dan juga sampel pertanyaannya bisa Anda download ya, pada link di deskripsi video ini ya. Saya ngasih deskripsi dalam video ini linknya, Anda bisa klik linknya untuk download, atau Anda datang ke website saya ya, dvdpelatihansdm.com. Anda bisa download materi mengenai contoh kuesioner untuk survei kepuasan pegawai, dan juga contoh analisisnya, analisa datanya. Ya, Anda bisa datang ke website saya ini, ya, DVD pelatihan SDM. Anda datang ke sini, Anda klik di sini nih, yang HR Tools, ya ini ya. Anda nanti dapat materi ini teman-teman. Ini ya, kuesioner dan contoh laporan lengkap survei kepuasan karyawan. Ya. Nah, sekarang dalam presentasi ini saya mau menyajikan materi ini ya. Saya menerangkan caranya juga, tapi Anda kalau mau download materinya sama kuesionernya, Anda bisa datang ke website saya ini ya tadi ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Ini nama saya Yudhya teman-teman. Saya konsultan manajemen, saya sekolah S2 HR di Amerika. Saya menulis banyak buku. Nah, yang terakhir yang paling penting itu teman-teman ya, kalau kantor Anda butuh trainer, butuh konsultan, Anda bisa chat ke WA saya ya, saya tunggu undangan Anda. Ya, nomor WA saya sudah saya cantumkan ya. Silahkan jangan segan-segan undang saya ya, sebagai narasumber. Oke? Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau Anda mau bikin survei kepuasan pegawai itu, kalau bisa Anda mengajukan kuesionernya itu menanyakan 5 aspek ini ya teman-teman ya. Aspek perusahaannya ya, atau aspek organisasi secara keseluruhan, kemudian tanyakan mengenai kepuasan terhadap aspek pekerjaannya, kepuasan terhadap pengembangan karir dan imbalan atau gaji, kemudian aspek lingkungan kerjanya, dan juga aspek leadership atasannya gitu ya. Itu 5 dimensi yang paling sangat menentukan kepuasan pegawai teman-teman. Tidak hanya kepuasan terhadap karir dan imbalan ya, tapi juga kepuasan terhadap lingkungan kerja, kepuasan terhadap atasan. Seringkali orang resign karena tidak betah dengan bosnya gitu ya, bosnya toksik gitu ya. Atau tidak betah karena lingkungan kerjanya kurang bagus gitu ya. Atau resign karena gajinya kurang gitu, yang juga sering ya. Jadi kalau Anda mau bikin survei kepuasan karyawan, Anda harus bikin kuesioner terhadap 5 dimensi ini. Oke? Nah, contohnya nanti saya berikan ya teman-teman ya. Jadi ini ya, contohnya misalnya Anda punya, saya nanti kasih contoh ya, kuesionernya ada 20 item pertanyaan gitu ya. Jadi dibagi menjadi pertanyaan terhadap kebanggaan terhadap organisasi ya, terhadap perusahaan secara keseluruhan. Anda bangga nggak atau senang nggak dengan kerja di perusahaan Anda sekarang gitu ya. Kemudian Anda happy nggak dengan proses pengembangan karir dan tingkat gaji di perusahaan Anda sekarang. Itu ada 6 item misalnya. Kemudian leadership, Anda happy nggak dengan gaya kerja atasan Anda, gaya komunikasi atasan Anda. Kemudian yang keempat, Anda happy nggak dengan kerjaan Anda ya? Kerjaan Anda boring nggak atau menarik gitu ya? Yang terakhir, Anda happy nggak dengan lingkungan kerja Anda, hubungan Anda dengan rekan kerja Anda? Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaannya dibikin, kemudian dipakai skala Likert itu ya, 1 sampai 5. 5 itu sangat puas, 1 itu sangat tidak puas ya ratingnya ya. Jadi, nah contoh pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Contohnya saya kasih contoh ini ya, kuesionernya ya. Jadi Anda bisa pakai ini, kemudian Anda masukkan ke Google Form ya. Anda bisa pakai Google Form ya, mudah ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Ini aspek organisasi, ada 3 pertanyaan gitu ya. Saya happy kerja di perusahaan ini ya. Atau pekerjaan, saya puas dengan pekerjaan saya menantang dan menarik, atau boring gitu ya.
Gitu ya teman-teman ya. Kemudian lingkungan kerja, ya. Saya merasa puas dengan kerjasama di lingkungan kerja. Ini paling penting nih ya. Happy nggak dengan lingkungan kerjanya gitu ya. Atau toxic nggak gitu ya. Nah ini penting nih. Happy nggak ada dengan karir Anda di perusahaan Anda. Ya, biasanya banyak ketidakpuasan di sini. Ya. Atau ini yang paling penting ini yang nomor 16, 17 ini sangat penting ya. Ini seringkali nilainya di sini drop nih ratingnya ya. Kadang-kadang banyak yang isi 3 atau bahkan 2 ya, tidak puas ya. Kemudian ini, Anda happy nggak dengan kemampuan bos Anda mengelola kinerja tim Anda gitu ya. Jadi ada 20 pertanyaan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Anda bisa masukkan ini ke Google Form. Ya, ini ada aspek organisasi, aspek pekerjaan, aspek lingkungan kerja, aspek pengembangan karir, aspek leadership. Oke, kemudian ini open question lah ya. Ini ada masukan tertulis nggak? Gitu ya. Ini kayak essay. Kemudian demografinya, ya Anda tanya nggak usah namanya ya, tapi jenis kelaminnya perempuan atau laki, usianya Gen Z atau Gen X gitu ya. Gen Z itu A, milenial B, kemudian kalau D dan seterusnya Gen X. Staffnya apa? Pangkat golongannya, supervisor, asisten manager, atau vice president gitu ya. Tingkat pendidikannya, lama bekerja di perusahaan Anda, direkturnya atau divisinya itu ya. Di tempat lain bahasanya divisi ya. Divisi keuangan, divisi SDM, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Nanti saya tunjukkan kenapa penting ya. Jadi ini ya, kuesionernya seperti ini teman-teman. Anda bisa copy paste ini, bisa Anda download tadi ya. Anda download di website saya tadi ya. Website saya ini ya. DVD pelatihan sdm.com di bagian paket HR Tools. Anda bisa datang ya, disimpan nih alamatnya DVD pelatihan sdm.com. Ya. Anda bisa download ini. Kemudian Anda pakai di Google Form. Oke? Dan nanti setelah semua karyawan Anda ngisi, cara analisisnya kayak gini teman-teman. Nah ini ya, jadi ini respondennya ini. Respondennya misalnya ada 50 pegawai Pak Yudi di kantor kami. Ya ini pakai Google Form. Kalau Google Form biasanya ininya sudah otomatis. Ini tadi pertanyaannya ya, ini nomor pertanyaannya. Ya ini kebetulan pertanyaannya banyak gitu ya. Tapi tadi misalnya ada 20. Pertanyaan nomor 1, ini jawabannya, ini ratingnya ya, ini 4 ini maksudnya puas, 5 itu sangat puas, kalau 1 sangat tidak puas, ini ya merah. Kalau 3 netral gitu ya, ini rata-rata puas nih, ya ini tapi ada 3, ini ada 2 juga gitu ya. Jadi kalau pakai Google Form biasanya ini sudah otomatis ya, tidak perlu input satu persatu ya, tidak perlu manual ya. Ininya angka-angka ininya sudah muncul langsung kalau Google Form itu, kalau tidak salah ya. Nah setelah itu kemudian Anda rekap ya, Anda rata-rata ini rata-ratanya, ini rata-rata ini semua angka ini semua dijumlahkan sum, kemudian dibagi 50, kenapa respondennya ada 50 orang. Jadi tiap item pertanyaan di rata-rata ini, ya muncul rata-ratanya. Ini kalau Anda lihat, rata-rata yang paling rendah misalnya di pertanyaan sini ya gitu ya contohnya ya, atau pertanyaan yang ini, Anda bisa langsung cek nanti. Nomor 13 itu pertanyaannya apa sih gitu ya. Anda bisa cek. Ya. Nah, kemudian masing-masing dimensi di rata-rata, bisa di klaster kayak gini, ini dimensi organisasi. Ini yang kedua dimensi pekerjaan, dimensi karir, dimensi leadership, dimensi gaji dan upah, itu bisa Anda bandingkan di sini. Ya ini ya. Nah, kemudian rata-rata dari semua ini ya ini itu semua rata-rata nilai semua item, Pak, teman-teman ya. Jatuhnya 3,96. Kurang bagus sih ya, kalau bisa di atas 4. Ini karena ada beberapa yang rendah. Ini misalnya ini ya rendah ya, aspek ini. Kemudian aspek gajinya juga di bawah 4. Ya, super awesome gitu ya, great. Average doang ini, average. Ya bisa pakai Google Form, SurveyMonkey, atau Microsoft Form. Microsoft Form juga punya. Ya, kayaknya berbayar karena Microsoft Form.
ya, atau Survei Monkey. Saya biasanya pakai Microsoft Form. Ya. Ya gini ya teman-teman ya, jadi hasilnya kayak gini. Nah nanti setelah ini kamu laporkan, laporannya contohnya seperti ini tadi. Ya jadi hasilnya ini ya 3,96 tadi ya misalnya ya. Hasilnya 3,96. Nah misalnya tiap tahun Anda melakukannya kan bagus Pak ya, Anda bisa melacak tingkat kepuasan kerja karyawan Anda tiap tahun. Ya, trennya kalau bisa stabil atau naik, jangan sampai drop. Kan bagus nih kalau tiap tahun dilakukan seperti ini teman-teman ya. Oke, ntar saya lihat, sudah 10 menit. Nah kemudian ini tadi, ya masing-masing item di breakdown. Dari sini kita tahu yang rendah nilainya pengembangan karir ya, pengembangan diri itu pengembangan karir ya. Ketidakpuasan terhadap pengembangan karirnya paling jelek ini, sama imbalan, sama budaya perusahaan, sama leadership masih kurang puas dengan atasannya. Tapi kalau pekerjaan, lingkungan kerjanya happy gitu ya teman-teman ya. Ini masa depan bisnis sih pertanyaan tambahan nih, ini opsional aja nih. Bisa dihapus. Ya budaya perusahaan juga tambahan nih. Klien saya pernah minta tambahan budaya perusahaan. Ini bisa dihapus. Oke, jadi seperti ini teman-teman, breakdown per dimensi kan keren ya. Kemudian di breakdown per usia, misalnya mana yang paling puas ya, paling tidak puas ini usia-usia Gen Z sama milenial, paling tidak puas. Orang yang paling puas usia 41 gitu kan. Kemudian kalau job grade, ya makin tinggi posisinya makin puas, ini mungkin wajar ya. Kalau levelnya baru staff mungkin tidak puas. Kemudian ini S1 juga tidak puas. SLTA paling puas. Kemudian ini lama kerja tadi sama dengan usia mungkin ya. Kemudian ini divisinya ya, divisi yang paling tidak puas Direktorat Keuangan ternyata. Yang paling happy orang-orang SDM gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda kalau punya survei kepuasan pegawai kayak gini kan bagus ya teman-teman ya. Anda bisa tahu di mana yang kekurangan Anda. Apakah di budaya perusahaan atau pekerjaan atau pengembangan karir atau leadership-nya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Anda bahkan bisa tiap tahun dilacak trennya. Ya, tadi bisa Anda download sekali lagi nih materi ini dan contoh kuesionernya tadi ya. Contoh kuesionernya, contoh analisanya juga ya. Bisa Anda download di DVD pelatihan sdm.com. Saya rasa seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, penuh kemuliaan.